Bismillahirrahmanirrahim. Lionel Messi boleh bangga dengan gocekannya. Saskia Gotik boleh bangga dengan goyangannya. Negara Brazil boleh bangga dengan patung Liberty-nya. Tetapi kita sebagai umat Islam harus lebih bangga dengan menjawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati dan insya Allah muliakan, para panitia yang saya hormati, para peserta dan para penonton yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah memberikan kepada kita rezeki, yang telah memberikan kepada kita sehat jasmani dan rohani. Salawat dan salamnya marilah kita haturkan, marilah kita sampaikan ke panutan alam, manusia yang paling mulia, manusia paling hebat, manusia paling kuat, tiada lain tiada bukan, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman akhlakul karimah, dari zaman kegelapan menuju zaman kebenaran, dari zaman onta menuju zaman Toyota. Hadirin yang saya hormati, dirinya saya di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Stop Pembulian. Hadirin, fenomena zaman sekarang, entah itu di media massa, entah itu di dunia nyata, entah itu di dunia maya, mau di lingkungan kampus, mau di lingkungan sekolah, bahkan di lembaga-lembaga pendidikan sekalipun, tidak lepas dari pembulian. Lalu muncul teman-teman, apa itu pembulian? Pembulian adalah suatu perundungan yang asal kata perundungan ini asal katanya dari rundu yang mempunyai arti merusak atau mengganggu. Dampak dari pembulian ini bagi si korban bukan hanya trauma yang dirasakannya, tapi banyak di antara korban yang sampai meninggal dunia. Lalu untuk si pelaku yang terjadi dijerat di tahanan, nauzubillahi min zalik. Hadirin, pembulian ini bentuknya ada dua, yaitu bentuk fisik seperti memukul, menendang, mencakar, bahkan menampar. Lalu ada bentuk verbal, yaitu menghina, mencela, memaki, mencaci. Itu semua tidak boleh di dalam Islam. Islam sangat melarang kita untuk membuli, yaitu mengganggu, apalagi dari fisik maupun verbal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak cucu Adam ini dengan sempurna. Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Telah aku ciptakan anak cucu Adam ini dengan mulia. Bahkan Allah menciptakan dengan sesempurnanya bentuk, fi ahsani taqwim. Maka dari itu, siapapun di antara kita yang menghina fisik, berarti dia telah menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang telah menghina Allah, maka tunggulah bahwasanya azab Allah itu sangatlah menyakitkan. Nauzubillahi min zalik.
Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, Al-Quran memberikan dampak, memberikan tanggapan bahwasanya ada 3 istilah di dalam Al-Quran setidaknya. Yang pertama, sukhriyah, yaitu mengejek. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam penggalan surah Al-Hujurat ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum. Tidak boleh satu kaum lainnya menghina, mencaci, bahkan mengolok-olok. Karena kenapa? Karena bisa jadi kaum yang diejek, yang dihina, yang dicaci maki itu lebih baik daripada yang mengejek. Kita sekarang malah banyak fenomena di sekeliling kita. Lihat orang tinggi dibully, lihat orang pendek diejek, lihat orang yang gendut dibilang badut, dan bahkan lihat orang kurus dibilangin orang itu kena virus. Nauzubillahi min dzalik. Padahal Islam sangat melarang itu semua. Bahkan pepatah Arab mengatakan, la tahtakir mangzunaka falikulli syai'in maziyah. Tidak boleh di antara kita merendahkan yang lain, karena setiap orang itu mempunyai kelebihan. Setuju? Betul apa betul? Baik. Yang kedua, yaitu mencela. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Humazah ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang artinya celakalah bagi mereka orang-orang yang suka mengumpat dan suka mencela. Ini juga sering terjadi di lingkungan kita semuanya. Lihat ibu-ibu pakai jilbab, banyak jarumnya dibilangin, itu jilbab apa aku puntur. Lihat ibu-ibu pakai jilbab kebesaran, dibilangin, dikatain, itu jilbab apa gorden. Padahal Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada Abu Juraih, la tasyubbanna ahada. Tidak boleh seorang pun di antara kalian mencela. Nauzubillahi min dzalik. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada istihza, yang artinya mengolok-olok. Inilah yang sering dilakukan oleh orang-orang fasik dan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yasin ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Yang artinya sangat amat besar penyesalan orang-orang dahulu ketika datang kepada mereka utusan, mereka malah mengolok-olok. Nah, inilah yang kita harus jauhi, teman-teman. Kenapa? Karena banyak di antara kita orang-orang yang fasik dan munafik. Di depan manis, di belakang sinis. Di depan sopan, di belakang menikam. Di depan baik, di belakang fasik dan munafik. Bahkan banyak di antara kita yang di depan membantu kita, tetapi di belakang malah menggerutu. Nauzubillahi min dzalik. Hari ini masih mau ngebully, yang benar aja rugi dong. Hari ini masih mau ngebully, jangan ya dek ya, jangan. Semoga kita semuanya terhindar dan Allah lindungi dari sifat-sifat orang-orang yang ngebully ini, dan kita juga senantiasa meningkatkan ketakwaan kita supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya tutup dengan pantun, boleh? Boleh? Minta cakepnya ya, boleh? Oke.
Jika ada sekarang sampah, cakepnya dong. Jika ada sekarang sampah, jangan dibuang di pinggir kali. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan sampai saya dilaporkan ke polisi. Taib, akhirul kalam, syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.